Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rumus Pranagan. Eh, saya Nafisa Yanti Sutarno dengan 3 digit yang terakhir 100 dan rekan saya Isna Nur Hidayati dengan tiga digit yang terakhir 242. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang reliabilitas ya bagian konsistensi internal metode belah dua dan rumus Pranagan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit ya tentang hubungan validitas dan reliabilitas. Nah, ini bisa divisualisasikan ya sasaran anak panah ini. Oke, yang pertama ini adalah dia untuk validitas sendiri itu adalah ketepatan sasaran pengukuran. Jadi tepat di tengah-tengah sasaran anak panah itu ya. Sedangkan reliabilitas ini konsistensi. Nah, konsistensi di sini adalah titik-titik hitam ini adalah sebuah konsistensi. Nah, jadi yang gambar yang pertama ini dia tidak konsisten dan juga tidak valid. Lalu gambar yang kedua ini juga dia tidak konsisten karena dia menyebar dan dia juga tidak valid, tidak tepat di tengah. Untuk gambar yang ketiga, dia konsisten ya, ada di satu titik gitu ya, tapi dia tidak valid di tengah sasaran. Itu yang keempat ini baru dinamakan dia reliable dan dia juga valid. Nah, jadi syarat pengukuran valid itu harus reliable, tapi reliable saja belum tentu valid. Nah, reliable adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup. Next is, oke, di sini ada beberapa ya pengertian reliabilitas menurut ahli. Di sini ada Aswar itu mengatakan bahwa reliabilitas adalah ketepatan, keajikan, kestabilan, dan konsistensi. Lalu menurut Widodo ini alat ukur yang memiliki konsistensi walaupun dilakukan secara berulang. Di situ ada Syahir itu mengatakan bahwa reliabilitas adalah menguji konsistensi jawaban responden. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas adalah tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Nah, suatu tes ini dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut ini dapat memberikan hasil yang tetap atau konsisten atau ajak. Nah, hasil pengukuran itu harus tetap sama jika pengukurannya ini diberikan pada subjek yang sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula. Nah, alat ukur yang reliabilitasnya tinggi ini disebut alat ukur yang reliable. Next is now. Nah, mengapa sih perlu dilakukan uji reliabilitas? Nah, karena kualitas sebuah penelitian itu ditentukan oleh kualitas dari data penelitian. Data penelitian yang berkualitas ini merupakan data yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Sebuah data yang dapat dipercaya atau diandalkan ini perlu dibuktikan tingkat kereliabilitasnya. Oleh karenanya, data penelitian ini perlu diuji tingkat reliabilitasnya. Nah, tujuan dari reliabilitasnya itu apa sih? Yang menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skor satu dengan skor lainnya. Next is nah. Nah, ini ada 7 faktor ya yang mempengaruhi reliabilitas tes. Nah, ini menurut Bu Masriah, dari bukunya Bu Masriah. Yang pertama itu adalah relevansi perangkat tes. Lalu yang kedua ada kualitas dan materi perangkat tes. Yang ketiga ada administrasi. Yang keempat peserta tes. Yang kelima penilaian tes. Keenam alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah banyaknya butir soal. Next is nah. Nah, koefisien reliabilitas. Reliabilitas itu dinyatakan dengan koefisien reliabilitas atau keandalan gitu ya. Jadi koefisien yang tinggi ini menunjukkan keandalan yang tinggi juga. Sebaliknya, jika koefisiennya rendah, maka reliabilitas atau keandalan tesnya ini juga rendah. Next is nah. Nah, uji reliabilitas. Nah, di sini ada tiga ya. Menurut Aswar ini membagi jenis uji reliabilitasnya ada tiga. Yang pertama ada metode tes pretest. Lalu yang kedua ada bentuk paralel. Dan yang ketiga ada metode belah dua. Oke, untuk kesempatan kali ini kami akan fokus kepada metode belah dua. Next, metode belah dua. Nah, metode belah dua ini adalah apa ya solusi untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada metode bentuk paralel dan metode tes ulang. Kenapa? Karena pada bentuk metode paralel dan metode tes ulang ini memiliki kesukaran. Itu yang pertama, dia itu kesulitan mengembangkan dua tes yang benar-benar homogen dan mengukur hal yang sama. Lalu yang kedua, ini kedua tes tersebut itu memiliki keharusan menyelenggarakan tes dan waktu yang berbeda. Nah, makanya untuk mengatasi kelemahan tersebut, ini para ahli ini cenderung melakukan tes sekali saja, yaitu dengan metode belah dua. Kayak di sini ada kelemahan dan ada kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Jadi di metode belah dua ini penyelenggaraannya tes untuk tesnya ini cukup satu kali aja. Lalu yang kedua, ini membagi tes menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga, mengkorelasikan skor kedua belahan untuk mengestimasi reliabilitas tes. Nah, untuk kekurangannya sendiri, itu yang pertama, banyaknya yang masih salah gitu ya dalam membelah tes waktu analisis. Lalu yang kedua ini banyaknya butir soal harus genap. Nah, ini saya ambil dari bukunya Bu Mas Ria. Next. Nah, ini ada teknik-teknik pembelahan ya. Yang pertama ini pembelahan secara acak. Maksudnya ini adalah pembelahannya benar-benar secara acak, tapi ada syaratnya yaitu setiap butir soalnya ini harus homogen. Homogen ini tingkat kesulitannya harus tingkat daya bedanya ini harus sama gitu ya.
Lalu yang kedua ada pembelahan ganjil dan genap. Pembelahan ganjil dan genap ini menurut butir soalnya gitu. Kalau nomor butir soal ganjil maka dimasukin ke belahan pertama. Terus kalau nomor butir soal genap dimasukkan ke belahan kedua. Lalu yang ketiga ada pembelahan match random subset. Nah ini itu berdasarkan taraf kesukaran butir dan korelasi butir dengan skor total instrumen. Nah setelah diketahui kayak taraf kesukarannya, nah maka dapat diidentifikasi butir mana yang memiliki tingkat kesukaran paling tinggi atau butir mana yang paling mirip. Nah butir yang memiliki kesulitan kemudian dipisahkan untuk dimasukkan pada belahan satu dan belahan dua. Begitu juga dengan tingkat kesulitannya. Next is formula belah dua. Nah, di sini menurut Ratnawati 2016 itu ada tiga ya, yaitu formulanya, yaitu pertama dengan formula Spearman-Brown, yang kedua formula Flanagan, yang ketiga formula Rulon. Nah, sebenarnya ketiga ini tuh yang beda itu cuman formula atau rumus menghitung reliabilitasnya aja sih. Nah, jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul kita akan fokus ke formula Flanagan. Next is Iya, itu formula Flanagan sendiri itu ada rumusnya itu ada realitas instrumennya sama dengan dua di dalam kurung satu dikurangi belahan pertama. Mohon maaf itu ada kesalahan seharusnya ditambah dengan varian belahan kedua dibagi dengan varian skor totalnya. Untuk mencari variannya sendiri yaitu total data total data kuadrat dikurangi dengan total data dikuadratkan dibagi dengan jumlah data dibagi lagi dengan jumlah datanya. Merujuk kepada Sugino 2002, suatu instrumen itu dikatakan memiliki nilai reliable apabila koefisiennya reliabilitasnya adalah lebih dari atau sama dengan 0,7. Next, di sini ada langkah-langkah untuk mengerjakannya. Yang pertama ada pilih soal menjadi dua bagian. Yang kedua ada hitung jumlah skor dan kuadrat skor. Yang ketiga ada hitung varian total. Yang keempat ada hitung varian skor item pertama. Yang kelima ada hitung varian skor item kedua. Keenam ada hitung realibilitasnya. Dan yang terakhir ketujuh yaitu ada interpretasi atau kesimpulan. Di sini kit- di sini kelompok saya memiliki contoh data hasil tesnya yaitu dengan total 15 siswa dengan banyak 10 soal. Untuk uji reliabilitasnya, di sini kelompok saya menggunakan penambahan tabel, yaitu penambahan tabel total, ganjil genap, dan selisih. Cara menghitungnya yaitu dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama ada pilih soal menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama soal nomor ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Bagian kedua soal nomor genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Yang kedua ada hitung jumlah skor dan kuadrat skornya. Bagian pertama soal nomor ganjil itu total datanya itu ada 48 dan total data kuadratnya ada 158. Untuk bagian kedua soal nomor genap, total datanya ada 53 dan total data kuadratnya ada 191. Untuk total semuanya yaitu ada 101 dan total kuadratnya yaitu ada 693. Yang ketiga ada hitung varian total dengan rumus varian yang tadi kita tinggal memasukkan total data total data kuadrat dan total datanya. Sekarang ini kita akan mencari varian totalnya, yaitu XT kuadratnya tadi sudah ketemu, yaitu 693, dan XT-nya tadi 101. Tinggal kita masukkan N-nya 15, kita dapatkan jawabannya yaitu FVT-nya yaitu 0,9. Yang keempat ada hitung varian skor item pertama, X1 kuadratnya tadi 158, dan X1-nya tadi 48, dibagi dengan jumlah datanya ada 15, jadi F1-nya yaitu kita dapatkan 0,3. Yang kelima ada hitung varian skor itemnya. X X2 kuadratnya tadi ada 191 dan X2-nya tadi ada 53. Dibagi dengan jumlah datanya ada 15, kita dapatkan V2-nya yaitu 0,26. Yang keenam ada hitung realibilitasnya. R11 sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurangi V1 ditambah V2 per VT. V2 dalam kurung 1 dikurangi V1-nya tadi 0,3 ditambah dengan V2-nya 0,26 dibagi dengan VT-nya tadi 0,9, kita dapatkan R11-nya yaitu 0,74. Jadi kesimpulannya 0,74 lebih besar dari 0,70, berarti tes tersebut itu reliable. Next. Untuk uji reliabilitas formula Planaga dengan Excel. Pertama tadi kita bagi dulu menjadi bilangan genap dan ganjil. Ini untuk pertanyaan nomor satunya, ini kan nomor satunya kan ganjil, kita ubah jadi GJ. Untuk yang kedua kita ubah jadi GN atau genap. Ketiga itu GC juga. Sampai soal ke 10.
Selanjutnya kita bisa hitung dengan rumus sama dengan sum if ini kita blok, kita Vn ditambah F4 titik koma, yang GC-nya kita Fn sama F4 juga supaya mereka itu tetap tidak berubah. Lalu kita blok untuk yang nomor 1, ditutup kurung, enter, dan sudah ketemu hasilnya. Ini tinggal kita itu aja semua supaya dapat hasilnya. Kita lanjut ke yang genap. Rumusnya sama kayak yang tadi, yaitu sama dengan sum if kita blok ini, kita Fn F4 titik koma genapnya kita F4 juga, lalu kita nomor 1 puspa kita blok, kita tutup kurung, enter. Sebentar, ada kesalahan. Kita copy. Untuk totalnya rumusnya yaitu sama dengan sum total G genap dan ganjilnya, terus tutup kurung, enter. Setelah itu kita kayak tadi sama. Selanjutnya kita cari variabel satunya itu dengan cara sama dengan var. Kita blok untuk yang ganjil, tutup kurung, enter. Yang varian kedua juga sama dengan var, blok yang genap, tutup kurung, enter. Yang V total juga sama. Untuk R11-nya ini rumusnya yaitu seperti rumus realitasnya, yaitu sama dengan 2 di bintang dalam kurung 2 kali, 1 dikurangi variabel satunya ditambah dengan variabel 2. Bentar, ini kurang tanda kurung, dibagi dengan variabel total. Kita tutup kurung lagi 2. Kita enter, hasilnya sudah ketemu. Realitasnya ada 0,74, yang berarti dia reliable. Ini ada sumber referensinya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.